lagi di segmen yang paling ditunggu-tunggu ya, ceritain cerita kalian. Gue dapet cerita, jadi tuh dia ditipu sama temennya, kasih susu kotak, tapi ternyata susu kotak ini hasil nyolong di ibu kantin. Sebut saja sender ini namanya Lovely. Jadi kejadian waktu si Lovely ini kelas 3 SD. Jadi si Lovely ini lagi istirahat, nah dia ke kantin nih. Terus dia ketemu sama Dina, temennya nih lagi di kantin. Tiba-tiba si Dina ngasih minum ke dia nih 1 kotak susu. Ini buat kamu. Kagak curiga si Lovely langsung ngambil, beneran buat aku. Si Lovely di situ mikir kayak, gila baik banget nih si Dina. Dina ini duduk di samping Lovely dan minum juga sekotak susu yang sama, tapi dia minumnya cepet banget kayak abis itu udah langsung pergi, cabut. Lovely agak bingung, ngapain nih orang buru-buru banget pengen berak. Pas Lovely sampai di rumahnya, dia langsung diinin sama maknya, kamu ngambil susu kotak di kantin yang nggak bayar. Bingung kan si Lovely, kagak. Akhirnya diceritain lah sama ibunya kalau ternyata ibunya ini dimintain duit sama ibu kantin. Jadi si ibu kantin ini melihat si Dina ini ngambil susu, abis itu dikasih ke Lovely, jadi dikiranya Lovely yang nyuruh Dina. Jadi si ibunya Lovely ini disuruh bayar tuh susu yang diambil. Astagfirullahaladzim Dina, bener-bener deh lu Dina, istighfar. Siapa di sini yang punya teman kalau ngomong tuh kadang suka bohong? Iya, sebenarnya rumah gue tuh ada 5 dan mobil gue tuh ada 10. Kemarin juga gue abis pergi dari Singapura dan abis keliling Indonesia juga. Bahkan minggu lalu gue abis ke Mars loh. Kalau lo punya teman kayak gitu juga, berarti lo akan relate sama cerita yang akan gue ceritain. Kembali lagi diceritain cerita kalian setelah berabad-abad gue gak cerita. Hari ini gue mau cerita. Ini sendernya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Shiva, dan Shiva ini memang anak orang berada dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer, terus dia bilang, ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama temen-temen ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah, dan satu rumahnya ini ada 3 lantai yang dimana di dalamnya ada kolam renang. Sabil sama temen-temennya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca, guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil ini anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, udah gue tarik tuh bibir. Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, mukanya abu-abu, hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih, si Sipa mukanya juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Ini Jawa mana ya? Gak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya gak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang, mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua. Hai, jadi hari ini gue akan menceritakan cerita orang lain. Ya, jadi kemarin kan gue udah bilang kalau kalian mau cerita itu bisa DM gue. Nanti ceritanya gue ceritain di TikTok gue. Terus ada nih, ada beberapa, tapi gue baru baca 1 dan gue mau ceritain ke kalian. Bisa kejuran gak sih? Agak ngezoom banget muka gue. Karena dia gak mau gue kasih tahu namanya, jadi kita akan sebut saja menggunakan nama samaran namanya Tuti lah ya. Jadi si Tuti ini waktu kelas 5 SD masuk ke dalam satu geng di sekolahnya yang isinya ada 4 orang termasuk dia. 3 orang temannya ini adalah cewek-cewek hits gitu. Jadi kayak ini geng-geng ternama di sekolahnya begitu. Gak sembarangan yang masuk. Jadi kayak bener-bener banyak orang yang pengen masuk. Aku pengen masuk sampai ribuan orang berjejer ingin daftar ke geng itu. Saking hitsnya tuh kayaknya juga guru-guru di sekolahnya juga pengen masuk ke geng itu. Nggak bercanda. Gengnya ini ada aturan yang dimana tiap hari Jumat 1 orang harus traktir teman-temannya. Jadi nanti kan ada 4 orang tuh dalam satu geng. Semuanya kedapatan dalam 1 bulan ini. Sementara nih 3 orang temennya si Tuti ini tuh orkai semua. Jajannya tuh 10 ribuan gitu di tahun 2011. Itu kan termasuk gede banget ya. Si Tuti berapa ini? Cuma 3.000. Bingung dong, kayak aduh giran gue nih, nanti gimana gue traktirnya. Dimana temen-temennya pada inget. Jadi pas hari Kamis diingetin, besok kamu ya yang traktir kita maunya es krim.
es krim. Request tuh orang ya kan, duit kagak punya, request mahal lagi 5.000 tuh satu es krimnya, kalau beli 4 jadinya 20.000. Akhirnya si Tuti mikir dong kayak, aduh gimana nih, gue traktirnya besok 20.000 harus ada saat ini juga. Masalahnya juga nih bocah juga kagak nabung karena nggak bisa. Dan dia akhirnya ngapain? Nyuri duit emaknya. Nih jangan ditiru ya, dia ngambil dari dompetnya 20.000, terus besok kayak udah jajan deh tuh temen-temennya. Ini si Tuti kagak tahu ada namanya ojek payung apa bagaimana ya, kan lumayan tuh ya, sehari satu kali ngojek itu bisa goceng. Lu tinggal nyari 4 orang aja tuh buat pakai payung lu, apalagi kagak hujan ya pas itu. Ya udah, pokoknya singkat cerita dia udah bisa jajanin teman-temannya, terus kayak dia merasa bangga gitu karena kayak itu es krim yang lumayan nggak bisa orang sembarangan beli gitu, karena kan mahal ya, satuannya 5.000. Jadi kayak dia merasa aku keren banget. Belum tahu aja pas nyampe rumah maknya udah berdiri tuh di depan pintu pakai rotan. Ternyata maknya tahu dari adeknya yang melihat dia si Tuti ini ngambil duit maknya. Akhirnya yaudah deh, abis itu tangannya kena rotan. Terus akhirnya dia cerita dong kenapa dia ngambil duit 20.000. Pas dia cerita, maknya besokannya ke sekolah marahin temen-temennya segengnya. Terus akhirnya apa? Udah, si Tuti keluar dari geng itu nggak ditemenin lagi. Akhirnya senyum Tuti menjadi es krim walls.